mendistribusikan uang aku dari euro ke rupiah. Itu dari jauh untuk unlock token BCA aku. Hai guys, welcome back to my channel with Minanda. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Di situ ada video perkenalan lengkap tentang diri aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong banget guys, tolong subscribe dulu ya, karena subscribe kalian ini berarti banget buat aku dan dede bayi yang ada di perut aku untuk terus semangat berbagi info, curhat, share tentang Belanda, masak-masak, dan semuanya tentang apa aja deh, pokoknya yang positif-positif gitu ya. Oke guys, di vlog kali ini aku mau berbagi pengalaman aku tentang masalah transfer uang dari luar negeri ke Indonesia. Ini aku sambil ya, disambil aku jadi hari ini kan sekarang udah jam berapa sih? Udah jam 10:30 dan aku udah harus kerja jam 12, setengah 1. Jam 12 sudah harus berangkat sampai jam setengah 6 sore. Nah, otomatis aku kan kurang kan waktunya buat masak. Karena pasti nanti pulang kerja aku nggak tahu gimana level energi aku, pasti udah agak capek gitu kan. Akhirnya sekarang aku memutuskan untuk mulai menyiangi masakan yang bakalan aku masak. Jadi karena nanti malam dan hari Minggu bakal ada tamu, aku bakal bikin soto Bandung yang pakai daging sama lobak itu guys, sama kacang kedelai. Snacknya aku mau bikin entah itu pastel aja atau pastel sama perkedel, lihat nanti. Karena kentang aku banyak kentang, cuman nggak tahu waktunya untuk bikinnya gitu loh. Jadi sekarang aku mau nyiangin untuk isian pastel dulu, kentang sama wortel, daun bawang, daun seledri, sama telur. Nah yang penting kan sekarang nih yang namanya isian pastel risol itu kan lama banget ya nyianginnya, harus dikupas, dipotong-potong kecil-kecil ya kan. So jadi guys, kalau misalnya kamu punya saudara atau pacar atau calon suami tinggal di luar negeri dan kamu bakalan mau kirim uang dari luar negeri ke Indonesia, di sini case aku ini ya, dari Belanda ke Indonesia gitu. Gimana cara aku transfer uang dari Belanda ke Indonesia? Dulu waktu awal-awal baru pindah, aku selalu pakai Western Union beberapa kali. Karena itu yang aku tahu, karena aku punya tante tinggal di Singapura dan setiap dia transfer uang itu dia pakai Western Union atau WU. Kelebihannya WU itu kalau nggak salah nggak perlu punya rekening bank ya, asal nanti di Indonesianya datang ke counter WU terdekat, terus sertakan KTP kalau nggak salah gitu ya, sama nomor pengambilan resinya gitu, itu udah bisa diambil uangnya. Kekurangannya Western Union adalah menurut aku kursnya nggak terlalu bagus dan potongannya juga gede. Jadi tante aku tuh setiap transfer uang dia selalu bayar 12 Singapura dolar. Entah itu berapa ininya gitu ya, apa per 1000 Singapura dolar atau per berapa gitu aku lupa. Pokoknya 12 Singapura dolar lah jadi charge. Waktu itu aku transfer uang berapa ya? Udah dulu banget sih, kayak sekitar 2 tahun yang lalu. Aku transfer uang berapa gitu, di charge-nya tuh kayak, padahal nggak gede transfer uangnya, 3 jutaan lah gitu. Dipotongnya 5 euro, 5 apa 6 euro gitu, pokoknya 2 juta kalau nggak salah, dipotongnya 5 euro, udah 80.000 potongannya kan. Menurut aku segitu mahal guys, potongan segitu. Nah akhirnya aku cari-cari, nemulah aku aplikasi yang namanya TransferWise. Jadi menurut pengalaman aku, TransferWise itu adalah aplikasi yang paling bagus rate-nya dan potongannya juga nggak terlalu tinggi. Nah kenapa aku nggak pakai langsung transfer antar bank dari Indonesia, dari Belanda ke bank aku Belanda, kan aku punya rekening Belanda ya. Kenapa aku nggak langsung transfer dari rekening Belanda aku ke rekening Indonesia aku? Karena kalau kita pakai yang antar bank itu lebih mahal lagi, kursnya lebih jelek, potongannya lebih gede lagi gitu guys, dan bisa 3-4 hari kerja prosesnya. Itu yang aku nggak mau. Nah kalau pakai TransferWise ini cuman
Kadang sehari sampai sih, cuma beberapa jam uangnya itu udah sampai di rekening Indonesia gitu. Potongannya juga relatif oke. Jadi kalau misalnya aku waktu itu per 1000 euro, potongannya itu sekitar 4 euroan gitu. Dan kursnya juga bagus. Begitulah guys ya. Itu gampang banget pakainya TransferWise. Nah, terus gimana cara aku nih secara teknis mendistribusikan uang aku dari euro ke rupiah? Sebenarnya ini kayak preference, kayak pilihan masing-masing. Jadi ada juga orang-orang yang share sama aku, mereka transfer uang ke rupiah itu seperlunya aja gitu. Terus karena mereka pikir ya ngapain punya tabungan di rupiah, rupiah kan lemah gitu kursnya, lebih baik punya tabungan di euro. That's okay, kebutuhan orang beda-beda ya guys. Nah kalau aku, karena aku memang bertujuan mau investasi di Indonesia, mau punya rumah di Indonesia, mau bangun rumah insya Allah gitu ya. Makanya uang gaji aku, uang penghasilan aku dari sini itu selalu lebih dari 50% dari gaji aku tuh selalu aku langsung transfer ke tabungan rupiah gitu. Pokoknya paling utama setelah aku gajian itu nabung ke rupiah gitu guys. Setelah harus misalnya kasih mama, kasih apalah sumbangan gitu-gitulah ya guys, sedekah. Nah, karena memang aku punya goal yang spesifik gitu, kenapa aku harus mau nabung banyak di rupiah gitu. Nah, aku transfer itu berarti sekali setiap bulan. Jadi setiap aku habis gajian aku langsung alokasikan transfer ke rupiah. Dan bagusnya adalah jadi hemat karena cuma sekali kena fee doang kan gitu. Jadi kalau misalnya kita transfer berkali-kali dari apps itu ke rekening mama, ke rekening ini, ke rekening itu jadi ribet dan juga jadi lebih banyak kena potongannya. Makanya aku benar-benar bergantung banget sama internet banking. Aku pakai Bank BCA yang aku punya udah lama. Terus dari misalnya aku udah nerima dari euro ke rupiah ke BCA aku, nah dari situ aku tinggal gampang kan, tinggal pakai token BCA ini ke transferin kemana aja yang aku perlu transfer. Jadi kan jadi nggak kena charge apa-apa lagi karena sesama Bank BCA gitu, sesama Bank Indonesia ya kan. Dan problemnya adalah yang agak nyebelin, kemarin kan tiba-tiba token BCA aku kekunci gitu, ke lock pin. Waduh kenapa nih. Jadi setelah beberapa hari nggak aku pakai, mungkin kepencet atau gimana, karena aku taruhnya memang agak sembarangan ya guys, aku taruh di samping sofa, di situ kekunci. Panik dong aku, secara aku mau transfer orang tua, mau kebetulan memang mama aku sakit gitu, aku mau bayarin buat cek darah gitu kan, karena katanya nggak di cover BPJS kan. Gimana nih, udah gitu kan semua itu kayak aku bener-bener bergantung banget sama si BCA ini. Terus aku telepon lah si customer service BCA. Nah buat kamu juga yang mau telepon dari Belanda ke luar negeri ke Indonesia, atau dari Indonesia ke luar negeri yang mau pakai murah, juga bisa pakai Skype call. Jadi beli pulsanya di Skype yang itu jauh lebih murah daripada pulsa telepon normal. Udah tuh aku nelpon sampai 40 menit guys ke customer service BCA. Pas udah gitu, oke, pengajuan aku bilang lagi di nggak di luar, lagi di Belanda gitu, nggak di Indonesia. Tadinya mereka bilang harus datang sendiri bu ke cabang, gini. Ya gimana, saya nggak di Indonesia gitu kan. Soalnya mereka tahu lah kalau aku memang udah nggak menetap di Indonesia kan. Oke bu, dibantu pengajuan ya, tapi kita belum bisa memastikan apakah bisa dibantu dari jauh atau enggak, karena mereka nggak tahu kalau itu benar-benar tokennya yang rusak atau cuma keblokir pinnya aja gitu, bisa di unlock dari jauh atau enggak gitu kan. Udah tuh guys, aku disuruh kirim foto paspor
dokumennya ya. Paspor depan yang ada fotonya, terus paspor belakangnya ada tanda tangannya, sama paspor cap meninggalkan imigrasi Indonesia, sama cap datang di negara tujuan Belanda. Aku nggak dapat konfirmasi email. Aku telepon lagi dong mereka, gimana ya ini dokumennya udah keterima atau belum, karena kan saya nggak dapat konfirmasi gitu kan, soalnya aku kapok. Memang kalau kita berhubungan dari jauh gitu ya sama perbankan itu harus kitanya yang gercep, harus yang kitanya yang aktif gitu, nelpon gitu kan. Akhirnya mereka balas email aku, katanya dokumennya belum bisa keterima, jadi harus kirim format lain, PDF dan segala macam. Aku kirim sampai 3 kali, terus aku bilang di emailnya, tolong ya lakukan konfirmasi karena saya nggak tahu kalau kalian udah terima atau belum gitu kan. Akhirnya mereka konfirmasi, terus aku disuruh tunggu lagi 1 kali 24 jam. Oke. Nah terus udah tuh aku tunggu dong. Nah di situ memang pas kita lapor, kita itu diminta untuk menyertakan nomor yang bisa dihubungi, 2 nomor luar negeri yang bisa dihubungi, dan 2 nomor di Indonesia milik kerabat. Aku kasih nomor mamaku sama adekku yang bisa dihubungi gitu kan. Terus tadi pagi jam 8 waktu Belanda ada nomor Indonesia nelpon, katanya dari BCA guys. Terus mereka bilang mau coba bantu dari jauh untuk unlock token BCA aku, kan? Dan akhirnya aku kasih tahu nomor seri tokennya, terus nomor kode yang kekuncinya berapa. Terus mereka kasih tahu kodenya untuk diisi untuk unlock token aku. Dan aku disitu seneng banget karena akhirnya token aku kebuka lagi dan aku bisa pakai lagi untuk transaksi perbankan aku. Di situ kayak puas banget gitu, karena pas aku kemarin upload di Instagram, token kekunci gini gitu ya kan. Terus banyak yang bilang kenapa nggak pakai M-banking? Ya Allah, aku tuh udah pengen banget pakai M-banking. Masalahnya aku nggak punya nomor Indonesia yang aktif, dan buat aku tuh cukup susah untuk memaintain nomor Indonesia yang aktif di Belanda, karena aku harus tetap ngaktifin, aku harus tetap isiin pulsa dan segala macem gitu ya guys. Akhirnya aku udah coba 2 kali beli nomor Indonesia, setiap kali aku pulang dan nggak bisa aku aktifin karena kadang akunya kelupaan dan segala macem. Ribet deh pokoknya. Terus kadang juga nggak dapet sinyal di sini di Belanda. Oke lah. Intinya M-banking untuk saat ini belum jadi solusi buat aku. Misalnya pun aku akan ganti ke M-banking, aku harus pulang ke Indonesia dulu, aktifin di sana, baru aku coba aktifin lagi di Belanda gitu. Nah udah dong, aku seneng kan. Tapi yang aku pikirin adalah gimana ini kalau insya Allah kan tahun depan aku mau mulai bangun rumah gitu ya, pelan-pelan di Bandung. Nah aku pikir gimana nih kalau urusannya ini udah menyangkut aku bangun rumah, kan aku harus transfer uang tuh mungkin hampir setiap hari untuk biaya ini itu gitu ya kan, karena aku nggak mau langsung blok ngasih duit besar gitu ke tim pembangunnya gitu kan. Waduh bahaya nih, aku bilang oke lah, aku kalau ke Indonesia harus ganti token baru, kan token aku udah lumayan lama juga, udah bertahun-tahun. Terus udah gitu aku harus aktifin punya solusi lain, mungkin punya 2 rekening atau apa gitu, jaga-jaga kalau yang satunya itu rusak gitu guys. Nah jadi begitulah cara aku untuk mendistribusikan uang aku dari euro ke rupiah. Tapi balik lagi, itu pilihan kalian. Kalau misalnya kalian tinggal di luar negeri, kalian nggak mau nabung di rupiah juga oke. Kalau kalian mau kirim seperlunya aja, nggak mau besar-besar, nggak mau seluruh gaji masukin ke rupiah juga oke. Jadi kan setiap orang berbeda. Tapi inilah yang aku share, tips dari aku gitu guys. Oke, aku sambil masih potong-potong. Terima kasih sudah didengarkan dan sudah ditonton videonya. Mungkin aja bisa bermanfaat untuk kalian yang tinggal di luar negeri dan tiba-tiba token BCA-nya rusak. Jadi kalian bisa telepon atau kalian bisa WhatsApp juga gitu ke nomor BCA-nya. Nanti tinggal di follow up kalau kalian masih lucky, masih beruntung. Aku sekarang nih harus taruh di sini nih biar memastikan tidak kepencet-pencet.
Kalau kita masih beruntung, tokennya masih bisa dibenerin. Kalau memang token yang bener-bener rusak, udah nggak bisa dinyalain lagi ya, kitanya udah harus punya yang baru dan itu nggak bisa diwakilkan guys. So thanks for watching and I see you guys in my next video. That's it.